Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel yang sama di Uduk-Uduk Channel. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan cara tentang menjahit sepatu klit. Nah, karena menjahit sepatu klit ini tidak asal, tidak lah, kalau bahasa Jawanya itu gak angger. Nah, gak angger jahit lur. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menjahit sendiri, saya bagikan caranya. Nah, saya bagikan caranya ini, tips ini dengan cuma-cuma, gratis, tidak bayar. Yang jelas ini bertepatan dengan, ya, alhamdulillah sampai saat ini channel saya sudah mencapai 1.500 subscriber. Nah, untuk itu saya bagikan tentang tips atau rahasia atau cara bagaimana menjahit atau posisi jahitan sebaiknya sebelah mana. Teman-teman, kali ini coba dilihat bagian bawahnya. Jadi sebelum teman-teman menjahit sepatu klit itu seharusnya melihat bagian bawahnya atau solnya dulu. Nah, saya aktifkan dulu sinarnya. Teman-teman coba dilihat beberapa sepatu klit ya. Ini ada yang modelnya itu kayak gini, jadi siku gitu ya, siku. Atau ada yang kalau bahasa Jawanya itu langsam, mengikuti bentuk telapak kaki yang halus. Nah, ada juga yang bermotif atau mempunyai emboss atau mempunyai lekukan-lekukan sol atau bagian bawahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ada lekukan baik di samping atau di tengah. Biasanya yang tidak mempunyai lekukan itu adalah sol yang terbuat dari karbon. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan posisi jahitan. Nah, mau kita taruh mana, mau kita lubangi sebelah mana, mau kita bor sebelah mana, itu harus kita tentukan dulu, karena itu adalah jaminan buat sepatu biar bisa awet. Nah, kalau kita mohon maaf, kalau kita angger jahit, nah percuma. Nah, karena sepatu adalah digunakan untuk di bawah atau yang sering terkena aspal atau gesekan-gesekan batu dan lain sebagainya. Makanya kita harus menentukan posisi jahitan itu harus di mana. Langkah selanjutnya adalah perlu diperhatikan teman-teman, intinya adalah bagian depan, tengah, dan belakang ini harus kejahit. Entah itu hanya 3 cm, entah itu hanya 5 cm, jadi minimal 3 cm itu sudah bisa mewakili atau bisa menjamin sepatu itu kuat. Dan selanjutnya adalah ketika kalian menjumpai sepatu klit yang model seperti ini, tidak ada lekukan di samping, hanya di depan. Nah, di sini langsung siku, dan coba diperhatikan ini adalah ada bekas gesekan aspal atau batu, banyak sekali. Nah, otomatis teman-teman, jika kalian menjahit di sebelah sini, ini tidak akan ada gunanya, artinya hanya sesaat. Dan kalau misalkan dipaksa, otomatis senar atau benang yang kita buat jahit itu lama kelamaan terkena gesekan dan akhirnya putus. Nah, jadi alhasil tidak ada, ya mungkin tidak akan awet gitu ya. Nah, kalau misalkan sebelah sini kita jahit sebelah sini, ini saya jelaskan dulu ya. Kalau kita jahit sebelah sini, ini efeknya adalah jarum tidak bisa menembus ke atas, harusnya itu menembus ke atas. Nah, ini berhubung ini posisinya miring, alhasil jahitnya itu nanti atau jarumnya
posisi masuk ke tengah ya, ke tengah. Jadi nggak bisa tembus ke insolnya atau di bagian dalamnya. Bisa menembus ke dalam kalau misalkan posisi jarum diluruskan, tapi itu terlalu sulit dan menurut saya itu sangat sulit dan hasilnya tidak bisa maksimal, tidak bisa bagus karena ini siku dan lurus ya. Kalau misalkan kita tembak lurus seperti ini, maka jahitannya nanti ketemu di sini. Nah, ini juga rawan akan gesekan aspal atau batu. Nah, saran saya cari lekukan yang aman. Nah, biasanya saya jahit itu sebelah sini, jadi sebelah tengah bagian tengah lekukan ini. Jadi jahitnya sebelah sini. Nah, sebelah sini. Di rencana saya jahitnya di situ. Nah, ini posisi paling aman, posisi paling aman. Nah, pertanyaannya apakah bisa kuat, Mas? Insya Allah saya jamin kuat karena ini sudah mewakili bagian tengah. Nah, meskipun tidak bisa jahitnya itu tidak memutar, tapi ini sudah bisa mewakili kekuatan dari jahitan sepatu tersebut. Nanti bisa ditambah di sini. Intinya adalah kita dalam menjahit, teman-teman, intinya adalah kekuatan atau awetnya. Jadi jangan mengambil mudahnya atau alah ya dijahit sebelah sini aja lah. Nah, itu nanti akan percuma kalau bahasa Jawanya itu tiwas bolongi. Nah, tiwas bolongi. Jadi nanti ya sudah terlanjur berlubang, sudah terlanjur dijahit, ternyata jahitannya nggak bisa awet karena terkena gesekan dan putus. Alhasil nanti kalau misalkan kita buat jalur baru, otomatis di sini akan ada bekas bolongan atau lubang. Bisa dipahami teman-teman? Adapun untuk yang di belakang ini sebenarnya agak susah, tapi bisa dilakukan. Nah, ini posisinya masih memungkinkan untuk dijahit. Jadi kita paskan di antara garis tengah ini ya, antara batas pengamannya ini dengan solnya kita jahit sebelah sini atau bisa di sini. Ini sudah aman. Meskipun nanti hasilnya ini agak terbuka sedikit tidak masalah karena ya memang itu nggak bisa di 100% ya, nggak bisa sembuh 100%, paling tidak sudah bisa memberikan kekuatan di sepatu. Nah, paling tidak nggak sampai lepas gitu ya. Nah, sebelum dijahit jangan lupa untuk lepas tapalnya. Oke teman-teman, bisa difahami. Nah, ini kenapa saya sering menjahit di sela-sela lekukan sol. Nah, ini coba saya ulang lagi ya. Coba diperhatikan bekas gesekan ini. Nah, ini kalau misalkan kita salah dalam mengambil jalur, otomatis benang akan cepat putus. Meskipun nilon yang bagus, nah nggak bisa. Nah, kemudian ada pertanyaan, Mas, kalau jahit pakai senar apa? Nah, kalau misalkan saya jawab, ini kemungkinan mungkin ada yang tertawa ya atau ya gimana ya. Jadi saya jahit itu biasa yang saya pakai adalah senar pancing dengan besar atau dengan ukuran 0,60 mm. Nah, ini bisa dipakai 0,60 mm. Adapun jarum bornya, mata bornya itu pakai bisa pakai 1 mili atau 1,5. Itu rahasianya atau caranya biar lubangnya tidak terlalu besar, kemudian hasilnya bisa bagus dan senarnya bisa terkunci dengan baik di tengah karena
waktu melilit kemudian ditarik itu diposisikan di tengah atau terkunci, meskipun nanti benangnya putus, nah masih mengunci di tengah. Oke teman-teman, semoga info kali ini bermanfaat bagi kalian, dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel kami, yang sudah like channel kami, yang sudah komen di channel kami. Semoga bermanfaat video kali ini, dan jangan lupa kalau misalkan ada saran atau kritik dan lain sebagainya bisa dituliskan di kolom komen, dan insya Allah saya akan memberikan yang terbaik sesuai dengan permintaan teman-teman. Oke, semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu berolahraga. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.